Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kita dan pagi hari ini Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Mari sebelum kita menikmati segala berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita, terlebih dahulu kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan untuk kita boleh belajar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali ke hadirat-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau beri hikmat dalam kehidupan kami, supaya kami boleh belajar kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam setiap laku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suling 30 Mei 2023, bertindak dengan bijak. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Lalu kata kepala pasukan itu, "Warga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal," jawab Paulus, "tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Kisah Para Rasul 22 ayat 28. Charles R. Swindoll mengatakan bahwa hidup adalah 10% apa yang menimpa kita, dan 90% sisanya adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ungkapan ini menjadi sebuah pengingat ketika seseorang mengalami pasang surut dinamika kehidupan. Ya, ada kalanya suatu saat kita mungkin diperhadapkan dalam situasi sulit. Apa reaksi yang akan kita lakukan? Pasrah saja atau mencari solusi agar kita lepas dari petaka? Dalam teks bacaan kita hari ini dikisahkan bahwa Paulus adalah seorang yang siap menderita bagi Kristus. Namun demikian, ketika kepala pasukan Romawi memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan, Paulus menyatakan haknya sebagai warga negara Romawi. Kewarganegaraannya diperoleh berdasarkan kelahirannya, bukan dibeli seperti status kewarganegaraan kepala pasukan itu. Ayat 28. Paulus jelas sadar hukum, karena menurut hukum Romawi, seorang warga negara Romawi tidak boleh menerima hukuman dan bahkan siksaan, kecuali pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah. Oleh karena itu, perwira yang ingin menyiksanya mundur dan melaporkan hal itu kepada kepala pasukan, yang kemudian membatalkan perintahnya. Dari pengalaman Paulus ini kita bisa belajar bahwa sebagai orang percaya, sudah pasti kita akan menghadapi berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Tindakan baik kita bisa saja disalah mengerti oleh orang lain. Tetapi kita bisa belajar dari Paulus, bagaimana bereaksi dengan bijak ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan asal bereaksi. Kita perlu meminta hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita harus tahu kapan harus membela hak kita ketika diperlakukan tidak adil, dan kapan kita harus menerima pelanggaran atas hak-hak kita dengan penuh rasa syukur. Membela diri ketika diperlakukan tidak adil itu perlu, tetapi lakukanlah dengan bijak. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Pokok doa, mari kita berdoa untuk anggota Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang sedang sakit, agar Tuhan Yesus terus memberi kekuatan, pemulihan, dan kesehatan yang sempurna. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.